Persoalan, tantangan dalam hidup kami, Engkau bersama dengan kami dan terbukti bahwa Engkau yang terbaik. Engkau yang selalu memberikan kami jalan keluar, Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan, penghiburan, bahkan segala sesuatu yang kami rindukan. Kami minta Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya.
Yesus, waktu kami menyadari sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami. Bahkan dari selama-lamanya sampai kepada selama-lamanya, rancangan-Mu begitu indah. Dari zaman ke zaman, Engkau terlalu ajaib. Engkau membangunkan orang-orang, Engkau mengangkat orang-orang supaya mengalami Engkau dan menghidupi panggilannya. Supaya dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, kami boleh menghidupi panggilan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Betapa indah pengorbanan-Mu membuat kami masuk dalam rancangan-Mu. Betapa indah rancangan-Mu membuat kami merelakan diri kami sepenuhnya, mengikut Engkau saja sampai kesudahan. Tuhan, semata-mata bukan karena kami hebat, bukan karena kami berkomitmen, bukan karena kami lebih mengasihi Engkau dari yang lain, tetapi semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Karena kemurahan-Mu terlalu besar bagi kami, maka hari ini kami ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami ada supaya kami menghidupi apa yang Tuhan ingin kami kerjakan sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau ajaib. Engkau sungguh indah. Tuhan, berfirman-Lah, buat kami menangkap maksud-Mu dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Selamat duduk saudara. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan itu melimpah untuk kita. Saya nggak tahu nanti masih ada orang yang datang apa enggak. Tetapi kalau saudara menghitung, ini jumlahnya 20 orang. Betul nggak? Tadi orang bilang, hari ini 20. Saya lihat kita baru 10 lebih lah gitu. Kemudian begitu amin 20. Tuhan baik. Kebaikan Tuhan bukan bergantung kita baik. Kebaikan Tuhan bergantung Dia saja. Dan kalau Dia baik untuk kita didorong untuk melihat rencananya, kehendaknya, dan kemudian dengan rela hati dan berkata, Tuhan, saya mengikut Tuhan. Oh, itu kekristenan. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita belajar tentang sebagai saksi Tuhan Yesus. Saudara, banyak orang pikir kalau saksi Tuhan Yesus, dia belajar Alkitab, dia menghafal ayat, dia belajar teori dan segala macam, lalu latihan, kemudian dia pergi kemana, bersaksi, bersuara, menjadi corong Tuhan. Kebanyakan orang berkata begitu. Kalau misi adalah kita pergi ke satu tempat, kita menginjili daerah itu, kemudian kita pulang. Atau kalau orang berkata, kewajiban orang Kristen adalah PI, pengabaran Injil. Sehingga terkenal di kalangan orang agama lain, mereka bilang, orang Kristen itu mengkristenkan, kristenisasi. Kenapa? Ayo percaya Tuhan Yesus, ayo percaya Tuhan Yesus, ayo. Kalau sudah melihat Alkitab nggak begitu. Entah dari mana munculnya itu. Mungkin dari pertengahan sejak zaman reformasi, setelah keributan Katolik dan Protestan, kemari saudara, mulai orang-orang Barat berkata, KKR tantang orang percaya Tuhan Yesus. Saudara, itu bukan salah, tetapi itu membuat gereja Tuhan secara umum tertidur. Karena orang-orang yang hebat, yang diurapi khusus, mereka yang bekerja menyampaikan Injil. Orang lain bilang, ya dia aja. Kita duduk berdoa, memberi dukungan, donasi sumbangan. Padahal gereja adalah bukan pendeta. Gereja bukan pengkhotbah. Gereja bukan orang-orang punya karunia untuk kesembuhan, untuk khotbah, untuk apapun. Gereja adalah tempat
orang percaya kumpul untuk diperlengkapi, saling membangun, kemudian keluar. Mana lebih dahsyat? 20 orang bekerja atau 1 orang bekerja? Oh, pertama 1 orang karena dia betul-betul manusia super. Oke. Mana lebih hebat? 200 orang atau 1 orang? Masih 1 orang. Oke, 2.000. 20.000, 2 juta. Enggak, bagaimana, saudara? Presiden Jokowi adalah salah satu presiden terbaik di dunia hari ini. Tetapi kalau beliau tidak punya orang-orang semacam salah satu, misalnya Insinyur Basuki, yang membangun jalan tol dalam berapa tahun? Sekarang 5 tahun, 7 tahun beliau, belum 10 tahun kan? Dan jalan tol yang dibangun sudah berlipat-lipat lebih banyak dari sejak kita merdeka sampai sekarang. Saya dari dulu bilang sama istri saya, anak-anak, saya heran gak ada jalan tol di Jawa dari ujung Merak sampai Banyuwangi. Baru zaman Jokowi ada, saudara. Yang bikin dulu itu bukan Indonesia, Belanda. Kalau saudara ke Puncak, saudara ke mana-mana di Sumatera pun, yang bikin Belanda bukan Indonesia. Artinya kita nggak ngapa-ngapain tuh sejak merdeka sampai kemarin. Kok bisa? Jokowi hebat betul. Tapi ini zamannya. Kalau Jokowi muncul zaman Pak Harto mungkin nggak jalan juga. Jokowi muncul zaman SBY nggak jalan juga. Karena banyak orang sontoloyo kan. Tetapi zaman ini orang benar dibangkitkan Tuhan. Maka bisa jalan. Saudara hari ini tahu nggak bahwa Indonesia kan hebat? Banyak orang bilang Indonesia begini tuh. Kita masuk pusing, saudara. Mari hidup bukan dengan apa yang kita lihat, tapi hidup dengan iman. Amin. Apa yang Tuhan janjikan. Nah, bagaimana kita bersaksi, Bapak Ibu, saudara sekalian? Saya ingin kita melihat kepada Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8. Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8. Ini ayat yang sudah pernah kita baca dan kita bahas dalam bulan sejak penampakan Tuhan Yesus, ya. Kisah 1 ayat 1 sampai 8, tetapi saya akan membahas 8 ayat ini pada hari ini secara khusus menggambarkan tentang mengapa kita tidak bersaksi, mengapa kita bersaksi, dan bagaimana kita bersaksi. Sekali lagi saudara, jangan berpikir tentang ayo saya melatih saudara, mengajar saudara supaya saudara belajar bersaksi kepada orang satu dengan lain, bukan. Ya, coba kita lihat. Kisah 1 ayat 1 sampai 8. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini pernah kita belajar, kita bahas sebentar lagi. Sampai pada hari Yesus terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan kalau baca Injil, tidak ada Yesus bicara, tidak ada Roh Kudus bicara memberi perintah kepada murid-murid, tidak ada. Yang bicara Yesus. Tetapi Lukas, penulis Kisah Para Rasul berkata, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Pasal 1 ini belum Pentakosta. Roh Kudus belum dicurahkan secara seluruh. Jadi sudah menarik sekali. Sebelum Roh Kudus dicurahkan dikatakan Tuhan Yesus memberi perintah oleh Roh Kudus. Tidak sehat saudara. Kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ketiga, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini juga sudah pernah kita bahas. Ayat 4. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dunamis. Itu dari kata, muncul kata dinamit. Punya kekuatan ledak yang berdahsyat. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang kasih Tuhan, bersaksi dengan kuasa itu secara ringkas berkata, mengalami Kristus, belajar apa yang Yesus kerjakan, dan menerima ajarannya. Bersaksi dengan kuasa itu menerima ajaran kerajaan Allah. Bersaksi dengan kuasa itu menanti janji Bapa, menerima Roh Kudus. Bersaksi dengan kuasa itu tidak salah fokus. Bersaksi dengan kuasa mulai dari tempat terdekat sampai tempat terjauh, Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, pertama kita belajar dari ayat 1 dikatakan, ini pernah kita bahas, tapi saya akan singgung sedikit sekali lagi. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Perhatikan, yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kekristenan bukan pengajaran saja. Kekristenan bukan bicara yang penting ajarannya, bukan. Banyak orang berkata, kalau kamu ke gereja, lihat ajarannya. Saudara, kita tidak bisa melihat ajaran kecuali kita masuk ke dalam gereja itu dan tumbuh lama. Nggak bisa. Sampai kita berjumpa dengan mentok. Arti mentok, kita bertemu dengan ketidakcocokan dengan ajaran itu. Semua gereja seluruh dunia, saudara, yang paling alkitabiah sekalipun. Jadi gimana? Di situ salah satu penting, yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, dua itu. Itu seperti uang logam dengan dua sisi. Ya kalau uang logam nggak ada sisi satu, cuma dua-dua. Yang satu dikerjakan, yang lain diajarkan. Alkitab kita bukan buku teori, tapi buku manual. Seru buku manual, buku pegangan, pedoman. Saudara beli handphone, saudara beli mic, saudara beli apapun kecuali barang-barang yang misalnya meja, itu pun ada. Kalau saudara lihat baju pun ada. Di belakang sini ada tulisannya, tidak boleh pakai mesin cuci, jangan disetrika terlalu panas. Seringkali kalau bahasa Inggris itu, artinya semua barang ada keterangan manual, petunjuk, jangan sampai salah laku, salah tindakan sehingga rusak atau tidak maksimal. Ya, nah, saudara, Alkitab itu bukan buku teori. Nggak boleh gini lu, nggak boleh gitu lu. Bukan, itu buku peraturan. Itu hukum KUHP, kasih uang. Bukan. KUHP. Kok hanya apa ya? Tahu nggak? Oh, kasih uang habis perkara. Nanti ditangkap karena undang-undang ITE, direkam nanti. Saudara yang dikasih Tuhan, peraturan itu memberitahukan 1, 2, 3 nggak boleh. 1, 2, 3 caranya, udah. Tapi kalau kita tidak ikutin, tidak lakukan, saudara, nggak pernah bisa. Dulu, saya percaya setiap kita waktu pertama kali punya handphone, pertama kali, bukan yang sekarang. Zaman dulu, saudara punya handphone, saudara tahu bahwa ketika itu, sebentar ini,